Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial kode igniter kita, yaitu di mana sesi kali ini kita akan memasuki sesi baru, membuat sebuah inserting data. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar yang namanya model di dalam sebuah komponen MPC. Nah, jadi model ini berperan penting ya untuk MPC karena di dalam sebuah model lah kita memanajemen sebuah alur-alur yang akan kita pakai atau akan kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi terbaru kita yaitu tentang inserting data atau insert data. Nah, jadi insert data ini adalah salah satu komponen dari CRUD ya atau create, read, update, delete yang dimana insert data ini adalah sebuah fitur yang akan kita gunakan ketika kita menambah sebuah data di dalam aplikasi kita. Nah, kemarin kita menambahkan datanya itu di database-nya langsung ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat fitur insert data di dalam sebuah project Kode Igniter versi 4 kita. Baik, sebelum kita mulai, silakan teman-teman aktifkan dulu local development servernya. Caranya itu silakan teman-teman bagi teman-teman yang yang posisinya lagi di uh, desktop, itu silakan klik kanan lalu get base here. Nah, teman-teman arahkan dulu ke direktori tempat penyimpanan project kode igniter 4-nya. Kalau saya itu ada di C, di exam, htdocs, dan foldernya di namanya CI4. Nah, kita pindah dulu directory menggunakan perintah cd atau cd, change directory, lalu kita ke C, ke exam, lalu ke htdocs, lalu nama dari folder project kita. Di sini saya nama foldernya yaitu CI4, lalu enter. Nah, maka kita sudah berada di dalam directory CI4, tinggal masukkan perintah php spark serve seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini udah jalan ya atau udah running servernya di localhost dengan port 8080. Ini jangan di close ya atau diminimalkan. Jangan di close atau jangan ditekan Ctrl C ya. Kalau misalkan di close itu otomatis servernya akan berhenti. Ini kita minimalkan aja, teman-teman aktifkan dulu XMPP-nya, aktifkan Apache dan MySQL ini, karena ini berperan penting ketika kita membuat atau membuka sebuah database. Nah, sekarang kita buka dulu di sini database localhost /phpMyAdmin. Kemarin kita sudah membuat sebuah database dengan nama CI4 yang di dalamnya ada tabel buku ya. Nah, di dalam tabel buku kita sudah membuat field yaitu ID, judul, slug, penulis, penerbit, sampul, created at, dan updated at. Nah, masing-masing ini juga kita sudah berhasil menambahkan data yang di dalam fieldnya ini. Nah, sekarang silakan teman-teman buka kode editornya, lalu buka juga project kode igniternya. Yang pertama kali kita akan buat yaitu ini saya buka dulu ya, localhost titik 8080 yang kemarin kita sudah buat ini ya 3 data. Nah, 3 data ini kita inputkan di dalam sebuah database. Nah, sekarang kita akan masukkan fitur insert data dan saya akan tambahkan di bawah daftar buku ini ya di sini. Ini silakan teman-teman pergi ke app, lalu ke view, lalu ke buku dan index.php ini. Nah, di bawah daftar buku saya akan tambahkan menggunakan tag A.
name-nya itu misalkan tambah data buku seperti ini, lalu ref-nya atau link-nya saya arahkan ke controller buku, lalu create. Nah, jadi create ini adalah sebuah metode di mana untuk menjalankan sebuah insert data. Nah, create ini kita buat di dalam controller dengan nama buku. Nanti di sini ya, di controller buku ini. Lalu di sini saya kasih kelas btn untuk membuat sebuah button. Btn primary ini punyanya Bootstrap. Nah, jadi btn primary ini kita memberikan warna buttonnya atau tombolnya berwarna biru primary. Oke, seperti ini. Lalu kita save dulu. Kita refresh. Oke ya, udah ada. Lalu saya di sini tambahkan lagi untuk margin buttonnya supaya ada jarak. Itu saya kasih 3. Nah, jadi supaya ada jarak ya antara list ini dengan tombol tambah data buku. Oke, selanjutnya kita pergi ke controller buku. Nah, di controller buku ini kita buat sebuah metode baru. Ini sidebar-nya saya tutup dulu ya supaya lebar. Di sini saya membuat public function baru dengan nama create ya. Seperti ini. Create. Lalu seperti biasa ya, kita tambahkan dulu yang pertama adalah sebuah data yang isinya kita pakai array. Yang pertama ada judul atau title. Misalkan di sini form tambah data buku seperti ini. Lalu jangan lupa kasih titik koma di akhir array-nya. Lalu kita akan membuat sebuah halaman baru dengan menggunakan return view. Seperti ini ya. Kita arahkan ke view buku. Lalu create. Nah, berarti kita akan membuat sebuah file baru dengan nama create di dalam view buku ya, seperti ini. Lalu kita akan panggil juga datanya. Nah, data ini berarti berupa ini ya, title atau judul. Sip, kita save seperti ini. Lalu ini kita buka lagi sidebar-nya. Kita pergi ke view, lalu ke buku. Di buku klik kanan, lalu new file. Kita bikin create.php. Seperti ini ya. Create.php. Nah, yang di dalamnya kita masukkan dulu template yang sudah kita buat waktu pas awal kita buat projectnya ya. Kalau teman-teman masih ingat, itu dengan menggunakan php, lalu this kita akan extendkan ke layout, folder layout, lalu template. Seperti ini. Lalu kita juga tambahkan untuk kontennya dengan menggunakan this. Seperti ini. Section. Lalu konten. Selanjutnya kita juga tambahkan yang terakhir tutup dari sectionnya yaitu this and section. Seperti ini. Nah, di dalam kontennya seperti biasa ya, kita tambahkan container. Seperti ini. Lalu di dalamnya
kita tambahkan row, lalu kita tambahkan juga col 8. Di dalam kolomnya kita tambahkan lagi H2 dengan nama form tambah data buku. Nah, H2-nya kita tambahkan kelas margin. Oke ya, kita ini dulu. Nah, sekarang kita refresh, lalu kita klik tambah data buku, ke detail ya, harusnya ke controller. Ini benar ya, udah ke ke view create, tetapi tidak menampilkan form tambah data komik. Oke, kita akalin dulu ya. Teman-teman bisa pergi ke config, lalu cari routes. Kita bikin routes baru di sini. Nah, ini ya, kita bikin routes baru. Kita bikin routes dengan menggunakan get, lalu arahkan ke buku seperti ini, lalu create. Setelah itu kita tambahkan lagi buku .2.2 create, kasih titik koma, kita save, kita refresh, kita tambah data buku. Oke, udah ada ya form tambah data buku. Sekarang ini kita tambahkan aja. Kalau misalkan untuk jarak atas itu menggunakan MB atau margin button, kalau misalkan bawah itu untuk atas itu MP ya, margin top, kalau bawah margin button. Kalau misalkan untuk atas dan bawah itu kita gunakan ya yang namanya margin sumbu Y. Kita tambahkan aja di sini 3. Lalu kita refresh. Oke ya, ini udah seperti ini, sip. Nah, sekarang apa aja yang ada di dalam sebuah form tambah data buku ini? Tentu saja kita butuh yang namanya name dengan inputnya ya, dengan kolom inputnya. Sekarang kita pergi aja ke Bootstrap, karena saya juga nggak hafal isi dari komponen form dari Bootstrap-nya. Silahkan pergi ke getbootstrap.com, lalu ke documentation, lalu di sini searching aja form seperti ini, enter. Di sini silahkan teman-teman cari yang namanya horizontal form, yang ini ya, horizontal form. Nah, ini kita copy aja, kita paste di bawah form tambah data buku. Kita paste seperti ini ya, kita save dulu, kita lihat coba. Kita lihat kayak seperti ini, tapi kita tidak akan gunakan keseluruhan dari isi form ini ya, hanya menyisakan email dan password. Berarti selebihnya kita hapus aja. Hapus dari field set yang ini, dari radio sampai dengan checkbox. Tutup checkbox ya sampai dengan ini. Kita delete aja. Yang sign-nya kita rubah menjadi tambah data. Sip. Kita lihat dulu. Oke ya, seperti ini. Nah, yang pertama kita akan rubah nama dari form masing-masing jenisnya ya. Yang pertama ini for-nya kita akan rubah dulu. Yang pertama ada judul. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Jadi kalau misalkan di sini kan misalkan kita tambahkan judul, lalu inputnya juga judul,
tipenya teks, lalu kita kasih di sini name, emailnya juga kita ganti name-nya, labelnya menjadi judul. Nah, kalau misalkan dirasa ribet seperti ini, teman-teman bisa pergi ke, misalkan mau mengganti nama yang sama. Misalkan ini kan namanya sama nih, sama yang ini. Teman-teman bisa arahkan kursornya ke sini, lalu Ctrl D untuk menyeleksi nama yang akan kita ganti. Yang kedua yaitu penulis. Udah otomatis terganti ya. Lalu passwordnya kita ganti menjadi teks. Lalu di sini kita tambahkan juga name penulis. Ini kita ganti labelnya menjadi penulis. Seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita copy aja, bisa Ctrl C, Ctrl V, atau misalkan teman-teman bisa Alt Shift bawah. Ini kita blok dulu, lalu Alt Shift bawah. Nggak bisa ya? Ctrl. Nah, Alt Shift bawah untuk menduplikat ya. Nah, sekarang kita ganti ini Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, penerbit, seperti ini. Lalu ini kita tambahkan jadi penerbit. Ini saya sidebar-nya tutup dulu ya, supaya kelihatan lebar. Lalu kita blok lagi, Alt Shift bawah. Lalu ini kita seleksi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D menjadi sampul. Ini sesuai ini ya, sesuai database. Seperti ini. Oke, kita save dulu, lalu kita refresh. Oke ya. Nah, untuk ini saya akan tambahkan di sini setelah judul autofocus. Nah, jadi autofocus itu adalah sebuah fitur ketika di refresh dia akan kursornya langsung ke arah yang di autofokuskan. Contoh di sini saya autofokusnya ke judul, kalau misalkan saya refresh, nah dia otomatis langsung ke sini ya. Itu adalah fitur autofocus dari Bootstrap. Selanjutnya kita akan membuat actionnya ya di sini di form. Kita tambahkan sebuah action. Nah, actionnya ini kita arahkan ke buku /save. Nah, jadi nanti di controller buku kita tambahkan metode save ya. Di save, lalu kita juga tambahkan metode post. Seperti ini. Kita save dulu, lalu kita pergi ke buku, controller buku. Oh ya, sebelum ke sini kita tambahkan lagi ya di sini. Nah, di bawah form itu ada yang namanya kode igniter 4 itu mempunyai fitur yang namanya CSRF. CSRF. Ini kita php CSRF underscore field. Nah, jadi CSRF itu adalah sebuah fitur di mana ketika ada orang yang mau menginputkan data itu hanya bisa di halaman ini aja ya. Jadi tidak bisa diduplikat atau misalkan tidak bisa dibajak. Nah, jadi fitur CSRF field ini membantu kita supaya lebih secure terhadap penambahan data atau inserting data. Nah, CSRF ini juga artinya cross-site request forgery. Ini seperti itu. Jadi ibaratnya lebih aman aja lah, lebih secure. Ya, seperti ini. Kita save, lalu kita pergi ke buku, kita buat lagi metode baru. Ya, kalau misalkan kita refresh dulu ya di sini. Seperti ini, tambah data. Nah,
controller method is not found null. Jadi kita belum mempunyai method save yang tadi ya, yang ada di create ini, buku save. Sekarang kita bikin dulu di sini public function save seperti ini. Nah, isinya di kode igniter ini, cara untuk mengelola data itu mudah ya, cukup menggunakan this, lalu request seperti ini, lalu get var. Nah, get var ya. Nah, jadi get var ini ketika ada data inputan berupa post ataupun get, itu bisa dengan menggunakan get var. Jadi get var ini mau post bisa, mau get bisa. Seperti ini ya. Kalau misalkan kita dd di sini, dump and die, dd, kita kasih kurung tutup dulu di sini, titik koma, kita save ya. Oke, kita coba di sini refresh. Ini namanya sembarang aja dulu. Kita kalau misalkan klik tambah data, nah ini datanya udah berhasil dikelola ya. Nih sudah ada CSRF test name dengan fieldnya atau value-nya yaitu enkripsi. Jadi supaya lebih secure. Ini ada judul, penulis, penerbit, sampul. Nah kalau udah gini berarti kita sudah berhasil mempersiapkan untuk pengelolaan data ke database-nya ya. Tinggal kita koneksikan aja ke database. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin hanya satu data yang ditampilkan, itu bisa ya, misalkan di sini judul, ini kita save. Lalu ini kan kita refresh dulu deh. Kita refresh, kita tambahkan di sini tambah data. Nah, maka yang muncul adalah name-nya aja ya. Atau judulnya aja nih. Jadi tidak ada keseluruhan inputan yang di sininya. Ada penulis, penerbit, sampul. Oke ya, sip seperti ini. Kalau misalkan ini kita tambah data. Nah, kalau misalkan di sini kita tulis asal-asalan, nah maka yang akan beralihnya ke sini ya. Nah, supaya menampilkan notifikasi bahwa datanya tidak ada, itu kita bisa gunakan yang namanya ini ya. Silakan teman-teman pergi ke public function yang detail. Lalu kita tambahkan misalkan di sini, ini saya kasih komentar dulu. Jika data buku tidak ada, maka menampilkan halaman 404 atau error ya, seperti ini. Jadi kita akan menampilkan sebuah halaman 404 di mana ketika halaman itu muncul berarti data yang kita cari tidak ada, atau data yang kita inputkan secara paksa itu tidak bisa masuk langsung ke tampilannya. Nah, caranya kita menggunakan rumus if, lalu di sini empty. Nah, berarti jika data kosong, nah data kosong itu misalkan adalah buku. Jika data buku itu kosong, seperti ini ya, maka isinya throw atau arahkan ke halaman baru dengan menampilkan kode igniter, lalu expression page not found. Seperti ini ya, page not found expression. Lalu kita isikan isinya yaitu misalkan tampilkan sebuah pesan, judul buku, seperti ini. Lalu kita satukan dengan titik slug-nya ya, kita isikan slug
atau judulnya, nama judulnya tidak ditemukan. Seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada data yang kita cari secara paksa, kalau misalkan datanya tidak ada, itu akan menampilkan halaman 404 atau page not found. Seperti ini ya, page not found. Oke, kalau misalkan di sini ASDF, nah maka judul buku ASDF tidak ditemukan. Jadi kita sudah membuat sebuah halaman 404 atau file not found. Kalau misalkan di dalam datanya itu memang kita tidak ada data dengan nama seperti yang barusan. Kalau misalkan pengen lihat, ini kan di sini tidak ada nih nama ASDF, hanya ada belajar kode igniter, belajar Cisco, dan Mikrotik MTCNA. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mencari sebuah data tapi datanya tidak ditemukan, maka kita langsung membuat sebuah halaman khusus untuk 404 ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi Nah, sekarang untuk Untuk menginputkan data kita, ketika misalkan kita menginputkan data kita, lalu sudah berhasil terinput dan sudah muncul di sini. Nah, kita gunakan di sini, yang ini kita komentar aja biar nggak aktif. Kita tambahkan di sini yang namanya variable dis buku model, lalu save. Nah, jadi untuk menyimpan sebuah data yang kita inputkan itu cukup dengan memanggil dis buku model save. Lalu yang isinya, yang pertama itu kan ada judul ya, ada judul mengarah ke dis request get var. Lalu isinya judul. Seperti ini ya. Lalu kita tekan Alt shift bawah aja untuk menduplikat. Lalu yang kedua di sini ini Ctrl D. Ada yang namanya penulis. Lalu kita Alt shift bawah. Kita ganti lagi penerbit. Lalu Alt shift bawah lagi. Yang terakhir ada yang namanya sampul. Nah, sebetulnya ada lagi di sini ya, satu lagi yaitu slug. Nah, jadi slug itu kan adalah sebuah fitur di mana fitur ini dapat kita gunakan ketika kita ingin memanipulasi nama dari datanya. Misalkan contoh belajar kode igniter. Nah, kalau kita masukkan ke slug berarti belajarnya huruf kecil. Kalau misalkan ada spasi itu diganti menjadi tanda ini ya, tanda strip seperti itu. Jadi diganti menjadi tanda strip. Ini kita tambahkan aja di sini slug. Variabel slug. Ini nggak pakai titik. Variabel slug. Nah, sekarang kita buat dulu ya slugnya di sini. Variabel slug mempunyai sebuah URL, judul URL-nya ya, judul URL. Kita arahkan ke dis request get var. Lalu judul seperti ini.
kasih koma, kita tambahkan lagi di sini minus. Untuk menandakan judul ini kita tambahkan minus kalau misalkan ada spasi ya. Kalau ada judulnya dua kata digabungkan dengan spasi itu pasti nanti kita akan bikinnya menjadi minus. Lalu true. Kasih titik koma seperti ini. Lalu jangan lupa di sini kita kasih koma, kasih koma, kasih koma, kasih koma. Yang sampul nggak usah ya. Ini juga kita kasih titik koma. Oke, sip. Setelah ini, nah kalau misalkan data yang kita inputkan di sini, oke, belum ya. Kalau misalkan datanya kita inputkan di form input, nah kalau misalkan ketika kita ingin nge-save, itu kita balikan aja ke return, redirect, seperti ini, redirect to buku. Seperti ini ya, ke buku. Kita save, kita balik dulu ya di sini. Oh, ada yang salah di sini. Coba kita cek dulu. Ada satu yang error ya di sini. Oh ini ya, tidak ada titik koma, tidak ada koma di sini. Oke, ini kita refresh dulu, kita tambah data. Misalkan datanya di sini judulnya sistem komputer, lalu penulisnya misalkan Ajis, penerbitnya Airlangga, sampelnya misalkan sembarang aja ya, nanti kita akan tambahkan fitur upload gambar. Kalau kita tambah data, nah di sini maka akan terjadi error lagi ya di sini karena allowed field-nya belum kita aktifkan. Jadi allowed field itu ketika kita menambahkan sebuah data di sini, get var ada judul, slug penulis, maka di controller ini kita perkecil dulu aja. Nah, silakan teman-teman pergi ke models. Nah, di buku models ini kita harus kasih tahu nih bahwa data yang akan kita tambahkan itu memang benar-benar kita isikan di dalam halaman tambah data yang tadi. Nah, caranya yaitu silakan teman-teman tambahkan protected variable di sini namanya allowed fields. Kita tambahkan allow field seperti ini.
Lalu isinya kita kasih tahu nih apa aja yang akan kita tambahkan. Judul, lalu slug, lalu penulis, lalu penerbit, lalu sampul. Terus pakai kutip satu, sampul, lalu kita kasih titik koma atau semikolon. Oke, save. Kita refresh lagi di sini. Ini kita ke buku lagi ya. Kita tambah data buku, misalkan di sini sistem komputer, lalu penulisnya Ajis, penerbitnya Erlangga, sampulnya kita sembarang aja. Kita tambah data. Nah, maka di sini sudah muncul data yang kita tambahkan ya. Kalau misalkan kita klik detail, nah, nama bukunya sistem komputer, penulisnya Ajis, penerbitnya Erlangga. Ini gambarnya belum kita tambahkan fitur upload gambar ya. Jadi masih tidak ada gambarnya. Nah, ini juga langsung slugnya menjadi sistem minus komputer dengan hurufnya kecil semua. Karena kita menggunakan metode yang tadi. Nah, coba kita cek di localhost-nya atau di database-nya apakah di sini menambah. Kita refresh. Nah, maka di sini juga akan nambah ya. ID-nya 4, judulnya sistem komputer, slug-nya itu hurufnya kecil semua, sistem minus komputer, penulisnya Ajis, penerbit Erlangga, sampulnya ASDF. Nah, created at-nya ini udah muncul ya. Kapan ini dibuat, kapan ini di update seperti itu. Nanti untuk apa? Untuk selanjutnya kita akan tambahkan fitur validasi. Nah, maksudnya validasi itu apa? Contoh gini, misalkan nih, jadi validasi itu ketika kita menginputkan atau menambah sebuah data, tetapi ada salah satu inputan yang tidak kita inputkan kita atau tidak kita isi, maka validasi inilah yang nantinya akan menolak untuk nge-save otomatis atau menambahkan secara otomatis ke halaman tambah data dan localhost-nya. Seperti kalau misalkan gini, ini saya kasih judul dan penulis aja di sini. Yang penerbit dan sampul tidak saya isi. Nah, kalau misalkan ada validasi, ini tidak bisa ditambah seperti itu. Nah, kalau misalkan saya tambah data, tuh pasti ini ya, pasti masuk. Kalau misalkan kita klik detail, nah ini ada juga nih di sini ASD penerbitnya tidak ada gitu. Kalau misalkan di sini masuk nggak? Kita save, kita refresh. Masuk ya. Judulnya ASD, slagnya ASD, penulis ASD, penerbit dan sampulnya tidak ada karena kita tidak isikan. Nah, itu adalah fitur, nanti kita akan buat sebuah fitur validasi di dalam kode igniter 4 ini. Lalu yang terakhir kita akan coba di sini kita tambahkan ini ya, pesan. Jadi kalau misalkan kita menambahkan data di sini, maka di sini akan ada tulisan data telah ditambahkan. Itu namanya flash data. Jadi flash data itu data yang memang untuk satu waktu. Kalau misalkan kita refresh lagi, flash datanya sudah hilang. Namanya juga flash atau kilat ya. Nah, cara bikinnya gampang. Nah, sebelum kita buka lagi di sini ke buku .php. Nah, sebelum return, kita tambahkan di sini namanya session. Lalu arahkan ke namanya set flash data. Nah, nanti kita akan tampilkan atau munculkan sebuah pesan di mana pesan ini isinya misalkan data telah ditambahkan seperti ini. Lalu kita kasih titik koma. Nah,
Setelah ini kita masuk ke create. Nah, create ini Ini kan di sini ada yang namanya bukan ke create ya, tapi ke index. Nah, di ini kita pindahkan aja ke atas sini sebelum daftar komik. Itu caranya Ctrl Shift atas. Atau nggak bisa ya, atau misalkan ini kita X, lalu ini kita hapus. Nah, di sini kita simpan. Nah, karena saya ingin menampilkan di bawah ini nih, di bawah daftar buku ini kita nggak usah kasih MB. Ya, seperti ini ya. Kita kasih MT aja di sini, MT 3 untuk margin top agar tidak mepet ke navbar. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan di dalam ini Nah, setelah di daftar komik ini, sebelum table ya, sebelum table kita tambahkan pakai PHP biasa ya, PHP, lalu if, kita panggil sessionnya seperti ini. Nah, yang akan kita isikan yaitu di dalam sessionnya get flash data seperti ini. Lalu kita munculkan pesan yang tadi kita buat ya, pesan. Lalu kita tambahkan sini titik 2. Setelah itu kita tambahkan untuk flash datanya kita ambil di sini ya, di Bootstrap. Silahkan pergi ke tulis aja alert. Nah, ini ya alert. Saya mau pakai yang ini, yang hijau. Alert sukses. Ini kita copy aja, lalu pastekan di dalam ini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk isinya, untuk isi yang ini, kita hapus aja. Lalu kita tambahkan menggunakan PHP atau menggunakan PHP deh, PHP seperti ini. Yang di dalamnya itu kita panggil aja session. Lalu get flash data. Kita inputkan aja pesan. Seperti ini. Lalu di bawah div-nya kita tambahkan PHP and if. Oke, kita save lalu kita refresh. Misalkan saya tambah data buku. Misalkan judul bukunya yaitu pemrograman dasar, penulis
Muhammad Fahmi, penerbit Gramedia. Lalu sampulnya kit sembarang, kita tambah data. Nah, maka akan ada alert di sini ya, data telah ditambahkan. Kalau misalkan di refresh, ini udah tidak ada lagi ya, namanya juga flash data atau kilat. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Nah, insya Allah di sesi selanjutnya kita akan menambahkan sebuah fitur, yaitu validasi ya, di mana fitur validasi ini mencegah ketika kita menginput data tetapi ada data atau field yang kita kosongkan, jadi tidak bisa masuk ke dalam daftar buku yang ini. Seperti ini ya. Ini kita sudah contohkan di sini yang ASD. Ini ya, tidak ada beberapa data yang kita tidak isikan, tetapi tetap masuk ke dalam halaman daftar buku dan masuk ke dalam sebuah database-nya. Nah, untuk mengakalinya itu dengan namanya validasi di dalam kode igniter. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman semua supaya teman-teman kalian juga bisa tahu tentang pembelajaran kode igniter ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.